Inilah sunatullah. Dan kalian tidak bisa merubah sunatullah. Seperti tadi. Walaupun oleh anak ingusan sekalipun, pada saat air ditaruh di freezer, akan beku dengan sendirinya. Nggak usah kamu pakai doa. Walaupun air kemudian dibawa walaupun orang gila sekalipun, dididihkan pada 80 derajat, maka dia akan mendidih walaupun oleh orang tanpa punya akal. Karena kesadaran tidak akan melihat agamamu. Kesadaran tidak akan melihat sukumu. Kesadaran tidak akan melihat siapa kamu. Tapi kesadaran adalah akan datang pada dirimu adalah sesuatu yang luar biasa. Inilah yang harus kita pahami tentang kehidupan adalah teori tarik menarik. Anda berpikir negatif, yang datang negatif. Dan inilah hukum kekalahan energi. Kamu berpikir negatif, yang datang negatif. Maka Abah sering katakan, hati-hati dengan apa yang ada di hatimu. Dan apa yang ada di hati kita akan menjadi pikiran pada kita. Apa yang ada di pikiran kita menjadi ucapan pada kita. Apa yang diucapkan oleh kita menjadi perbuatan pada kita. Apa yang diperbuat oleh kita menjadi nasib kepada kita. Berarti Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Nasib itu bisa dirubah. Dan adapun takdir yang Allah tentukan tergantung daripada apa yang kau pikirkan. Sebelum Abah memulai, selalu Abah katakan bahwa Abah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi Abah mengizinkan, biarkan dia Allah, sang kehadiran yang menggunakan lisan ini adalah untuk tujuannya. Semoga yang akan Abah sampaikan adalah tidak ada syahwat pribadi, ya, supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri Abah pribadi dan juga buat panjenengan semua. Insya Allah pada kesempatan hari ini Abah kembali akan menjawab semua pertanyaan dari panjenengan semua. Tapi Abah buat judul bahwa sesungguhnya inilah cara yang luar biasa dari Allah untuk merubah diri kita. Sesungguhnya segala apa yang terjadi pada kita, ya, pahami sahabat, kitalah yang menariknya. Kesulitan kita yang menariknya, kemiskinan kita yang menariknya, tidak sembuh dari penyakit kita yang menariknya. Kita pahami, ya, bahwa sesungguhnya ada hukum kekekalan energi di alam ini. Boleh kita menyebutnya adalah sebagai hukum alam, tapi kita boleh menyebutnya adalah sebagai sunatullah, ya. Dan Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, sunatullah itu tidak bisa dirubah kecuali oleh Allah. Nah, setelah kita mengenali siapa diri kita, maka Anda sudah Abah ajak untuk mengenali diri kita yang sesungguhnya. Siapa diri kita itu? Tidak ada yang mewujud kecuali Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maka setelah Anda menyadari siapa diri Anda, berarti kita sekarang punya modal kekuatan yang tidak terbatas. Maka inilah hati-hati dengan pikiran kita. Karena kamu itu siapa? Maka segala yang akan kamu pikirkan akan terjadi pada dirimu. Dan kebanyakan dari kita manusia selalu berpikir yang negatif. Yang Abah ingin sampaikan pada saat sakit, dia ingin sembuh. Itu cara yang salah. Pada saat dia miskin, ingin kaya. Itu cara yang salah. Ya. Inilah hukum kekekalan energi. Dikatakan bahwa energi adalah tidak bisa diciptakan, dan energi tidak bisa dihilangkan, tetapi energi hanya akan bisa dirubah bentuknya. Air yang Anda bawa ke dalam suhu sampai 0 derajat, air itu bisa dirubah menjadi es batu. Air pada saat dididihkan sampai 60 atau 80 derajat Celcius,
air itu berubah menjadi air panas yang mendidih. Tapi air pada saat dipanaskan pada suhu di atas 120 derajat, maka air itu akan mengembun, ya sahabat. Sublimasi, ya. Maka oleh karena itu, karena di alam ini berlaku hukum sunatullah, maka hukum tarik-menarik akan terjadi pada diri kita. Apalagi tentang setelah engkau kenali siapa dirimu, berarti engkau adalah merupakan menjadikan orbit kebahagiaanmu. Ataupun engkau adalah menjadikan orbit kesusahanmu. Kau berpikir susah, maka akan menarik kesusahan. Kau berpikir negatif, maka segala apa yang kau pikirkan yang negatif itu akan terjadi pada dirimu. Maka itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana indadhonni abdi bih. Aku tergantung daripada prasangka hambaku. Maka lebih dari 70 orang yang bertanya kepada Abah, sesungguhnya jawabannya hanya satu. Jawaban yang satu itu adalah bersyukur, ya sahabat. Maka inilah konsep yang Allah berikan, tetapi kadang-kadang kita tidak paham bagaimana yang dimaksud bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat yang sudah kita miliki. Bersyukur terhadap nikmat yang sedang kita miliki. Dan bersyukur kepada nikmat yang belum kita miliki. Maka dijelaskan oleh baginda Nabi, syukur dibagi 3. Ada syukur bil lisan, dengan ucapan. Dan hati-hati dengan ucapan. Karena ucapan adalah bentuk energi. Pada saat segala sesuatunya adalah energi. Isi alam ini adalah energi yang tidak terbatas. Yang kita sebut sunatullah. Dan dirimu juga adalah materi yang berasal dari energi. Dan energi, hukum kekekalan energi adalah dia tidak bisa diciptakan dan dia tidak bisa dimusnahkan. Yang ada hanyalah bisa dirubah bentuk. Seperti air tadi. Sebagaimana energi strum tidak bisa dihilangkan. Yang ada hanya dirubah bentuk. Apakah strum itu berubah menjadi cahaya lampu? Apakah strum itu berubah menjadi bekunya es pada kulkas? Apakah strum itu berubah menjadi suara pada radio? Apakah strum itu berubah bentuk menjadi gambar pada TV? Apakah strum itu berubah menjadi angin pada kipas angin? Ataukah strum itu berubah menjadikan beras menjadi nasi pada magicom? Energi adalah tidak bisa dihilangkan. Maka kalau Anda berpikir tentang negatif, Anda miskin. Berarti perasaan miskin itu energi. Anda menderita. Maka perasaan menderita itu pun adalah energi. Maka penderitaan itu tidak akan habis selama kita berpikir tentang penderitaan itu. Sakit itu tidak akan sembuh pada saat kita ingin sembuh dari sakit itu, justru sebaliknya. Jadi ini yang harus dipahami tentang hukum kekekalan energi dan hukum tarik-menarik di alam ini, sahabat. Maka ada syukur bil lisan, hati-hati dengan lisan. Syukur bil qalbi adalah syukur dengan hati. Kita harus mampu adalah bagaimana mengenali siapa diri kita dan apa yang datang pada kita, mampulah melihat Allah dalam setiap proses. Anda boleh ingin sesuatu, tapi jangan dipikirkan oleh Anda caranya. Inginkan, lepaskan. Karena menginginkan itu adalah energi. Kemudian lepaskan. Jangan dipikirkan bagaimana caranya saya mendapatkan uang 1 miliar. Biarkan cara itu urusan dia. Tapi yang kau inginkan, lepaskan dari semua. Ya. Nah inilah pada kesempatan ini, Abah dan Abah percaya, semua juga sudah paham firman Allahnya. Dan sering diucapkan oleh para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, para da'i. Tapi bagaimana mengaplikasikannya, inilah yang tidak dipahami. Mudah mengucapkan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum
Inna azabi lasyadid. Kalau makna secara mantuknya, lurusnya, ketika Allah memaklumkan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum, siapa yang bersyukur la azidannakum, maka dia akan ditambahkan. Wala in kafartum, ketika dia menolak, tidak berlaku syukur, begitu. Ya. Inna azabi lasyadid, maka akan ada siksa yang pedih. Apa itu siksa yang pedih? Pada saat datang segala sesuatu pada Anda, katakanlah Anda sakit, dan Anda kufur kepada sakit itu, maka azabnya adalah tidak datangnya sembuh. Maka mafhum ayat ini sahabat sangat luas. Maka aplikasi syukur itu luar biasa. Maka tadi ada syukur bil lisan, syukur bil qalbi, yang penting adalah syukur al jawari, diaplikasikan tadi semua. Rasa syukur kita. Syukur itu adalah rasa berkelimpahan. Maka inilah baginda Nabi pernah bersabda bahwa aku diutus ke alam dunia ini bukan untuk merusak dan bukan untuk melaknat. Maka jangan pernah kita melaknat apapun yang datang pada diri kita. Percayalah, Abah sering katakan bahwa hampir 80% apa yang terjadi pada kita setiap hari, segala perkara yang tidak kita sukai. Tapi mengertikah kita kenapa yang datang itu adalah perkara yang tidak kita sukai? Karena Allah menunggumu di tempat yang kau tidak sukai. Engkau sakit, pasti engkau tidak sukai. Engkau tidak punya uang, pasti tidak engkau sukai. Engkau banyak masalah, pasti tidak engkau sukai. Dan dia menunggu kita di tempat yang tidak kita sukai. Maka dalam hidup itu sahabat, ada kebaikan, ini kebaikan, ada keburukan. Maka di tengahnya adalah ada kesadaran. Pada saat orang yang sudah mengerti kata syukur, pada saat dia melakukan kebaikan, jangan terjebak di dalam kebaikan. Segera kembalikan kepada kesadaran. Karena kebaikan yang tidak disertai kesadaran akan melahirkan kesombongan dan ujub. Yang akhirnya kebaikan itu akan punah, akan hilang. Dan sebaliknya pada saat Anda punya keburukan. Karena manusia itu antara dua sisi itu. Sebagaimana firman Allah. Wa nafsi wa masawaha falhamaha ujuraha wa taqwaha. Tapi di antara keduanya ada kesadaran. Sadar itu dzikir. Zakaru yadkuru dzikron, ingat. Maka ingatlah segala. Karena kebaikan yang tidak disadari dengan kesadaran akan merusak kebaikan itu sendiri. Dan keburukan yang ada tidak menyadari adalah juga akan sama. Keburukan itu akan bertambah buruk. Orang sakit akan bertambah sakit. Banyak sering orang bicara setelah jatuh tertimpa tangga. Maka Abah mungkin mulai sekarang akan mulai mengajak, ingin merubah kita semua, paradigma kita semua. Karena agama itu adalah bukan untuk membuat kesusahan. Sebagaimana Nabi bersabda, aku datang membawa cinta. Aku mendatang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka jadilah kita ini sebagai khalifah Allah, sebagai khalifah pengganti Allah, untuk menaburkan benih cinta Allah, untuk menaburkan benih adalah kemaafan Allah Al-Ghafar, Allah Raufur Rahim, Ghafurur Rahim. Marilah kita tebarkan cinta, kasih sayang, karena inilah tujuan agama. Agama diadakan oleh Allah justru untuk meningkatkan kesadaran. Tapi justru sekarang agama malah sebaliknya, menghilangkan kesadaran. Agama yang sudah berjalan 100 tahun terakhir ini di Indonesia adalah agama doktrin. Hanyalah orang ditakut-takuti neraka. Hanya tentang keburukan-keburukan. Maka ini kita harus rubah.
Karena kita adalah energi. Ucapan kita adalah energi. Ingat, ucapan kita adalah energi, maka energi tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk. Maka mari kita rubah bentuknya. Karena energi, hukum sunnatullah, maka kata Allah, tilka sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Inilah sunnatullah. Dan kalian tidak bisa merubah sunnatullah. Seperti tadi. Walaupun oleh anak ingusan sekalipun, pada saat air ditaruh di freezer, akan beku dengan sendirinya. Nggak usah kamu pakai doa. Walaupun air kemudian dibawa walaupun orang gila sekalipun, dididihkan pada 80 derajat, maka dia akan mendidih walaupun oleh orang tanpa punya akal. Karena kesadaran tidak akan melihat agamamu. Kesadaran tidak akan melihat sukumu. Kesadaran tidak akan melihat siapa kamu. Tapi kesadaran adalah akan datang pada dirimu adalah sesuatu yang luar biasa. Inilah yang harus kita pahami tentang kehidupan adalah teori tarik menarik. Anda berpikir negatif, yang datang negatif. Dan inilah hukum kekalahan energi. Kamu berpikir negatif, yang datang negatif. Maka Abah sering katakan, hati-hati dengan apa yang ada di hatimu. Karena apa yang ada di hati kita akan menjadi pikiran pada kita. Apa yang ada di pikiran kita menjadi ucapan pada kita. Apa yang diucapkan oleh kita menjadi perbuatan pada kita. Apa yang diperbuat oleh kita menjadi nasib kepada kita. Berarti Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Nasib itu bisa dirubah. Dan adapun takdir yang Allah tentukan tergantung daripada apa yang kau pikirkan. Hati-hati. Karena kamu ini siapa? Kan kita sudah kenal. Mas Bambang, Mas Ridwan, Bang Dodi, semua teman sahabat Abah dimanapun berada. Kita ini siapa? Maka hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan ucapan kita. Karena kita akan membawa membawa kita kepada keburukan. Kalau kita berpikir buruk, maka kita akan membawa kepada keburukan. Nah inilah, mohon maaf ya, ini ada telepon sebentar ya, tapi Abah juga nggak tahu cara mengangkatnya kalau seperti ini. Jadi inilah sahabat sebagai konsepnya. Maka sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, wa id ta'adzan, wa id za'addan. Kalau diartikan apa? Kalau kita mengambil makna depan saja, secara pemahaman mantuknya, tadi wa id za'addan. Ketika Allah telah memaklumkan, tapi kalau diambil mafhumnya, ketika Allah telah memaklumkan, ketika Tuhanmu telah memaklumkan pada dirimu, artinya apa? Kalau secara mafhumnya, kamu bisa menjadi seperti apa yang kau inginkan. Begitu. Ketika Allah Tuhanmu telah memaklumkan, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum. Ketika engkau bersyukur, bersyukur itu merasa berkelimpahan. Jadi kalau ingin kaya, jangan pernah berpikir miskin. Karena hukum tarik menarik. Banyak orang ingin kaya yang dipikir miskin. Banyak orang yang sembuh dari penyakit yang dipikirin sakit. Anda banyak orang ingin lunas dari hutang, tapi yang dipikirinnya hutang terus. Inilah cara yang salah. Allah sudah ajarkan, la in syakartum, kalau kamu syukur, maka bagaimana mensyukurinya? Pada saat kamu punya hutang, katakan terima kasih ya Allah atas kelimpahan yang kau berikan ini. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang telah kau berikan lalu, hari ini, dan rezeki yang akan kau berikan. Jangan lagi katakan tentang kata hutangnya. Karena pada saat engkau sebutkan kata hutang, maka kata hutang itu akan menjadi apa yang ada di hatimu. Dan apa yang di hatimu akan menjadi apa yang ada di pikiranmu, dan kau ucapkan. Maka tadi la insya itu, syukur itu bilisan. Kemudian bil qalbi. Kemudian syukur al-jawarih, bagaimana mengaplikasikan rasa syukur dengan menimbulkan rasa bahagia pada diri kita. Jadi pahamilah,
Pada saat kita sakit, Allah sedang percaya kita mampu menerima itu. Dan jangan kita berpikir minta sembuh. Karena pada saat kita minta sembuh, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Berarti kita menolak sakit itu. Dan kita justru mengekalkan penyakit itu. Inilah metodologi la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah tambahkan nikmatnya. Maka pada saat kita adalah sakit misalnya, contoh, ya Allah, terima kasih atas kesembuhan yang telah Engkau berikan sebelumnya. Tuh. Maka Nabi Ayub sahabat didatangi oleh seorang malaikat, ya. Karena Abah tidak mau menyebutkan malak Jibril karena katanya malak Jibril itu khusus untuk baginda Nabi Muhammad. Katakanlah malak, ya. Tadi semua. Wahai Nabiullah Ayub, engkau sakit sudah sekian lama. Bukankah engkau ini Rasul Allah? Kenapa tidak engkau minta pada Allah sembuh? Apa kata Nabi Ayub? Wahai malaikat, wahai malak. Tadi semua. Aku malu pada Allah. Aku begitu lama menikmati sehat. Aku lama menikmati dengan banyak uang. Bahkan Nabi Ayub itu dikisahkan punya istri 4 sebelumnya. Aku sudah lama menikmati segala yang telah Allah berikan. Maka hari ini aku menerima. Inilah sebetulnya Rasul sudah mengajarkan kepada kita. Maka bagi Nabi Muhammad mengatakan, aku diutus bukan untuk melaknat dan bukan untuk merusak. Karena aku diutus adalah untuk membawa rahmat. Maka ayo, karena kita adalah khalifah Allah dan Anda sudah kenal dengan diri Anda. Siapa diri Anda itu? Yang pada saat berzikir la ilaha illallah dalam hati, aku Allah dan diriku tidak ada. Berarti apa yang kau sangkakan, itulah engkau selalu minta pada Allah, tapi engkau lupa. Bagaimana Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka betapa bahayanya kalau orang tidak mengerti hukum tarik-menarik, hukum kekekalan energi di alam ini. Tilka sunnatullah. Inilah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan bisa merubah sunnatullah. Jadi ini yang harus kita rubah, yang harus kita pikirkan tadi semua. Ingat, secara diri kita ini ada saraf sensorik, ada saraf motorik. Maka saraf kita, sel kita akan merekam. Kalau kamu berpikir tidak punya uang, yang akan datang adalah orang-orang yang tidak punya uang. Kalau kamu berpikir masalah, yang datang bukan adalah solusi, tetapi yang datang adalah membawa masalah lebih buruk lagi. Maka Abah sering pernah ajarkan, jangan pernah mengeluh dengan masalah. Karena mengeluhkan masalah sebenarnya mengkekalkan daripada masalah itu sendiri. Karena what you think, what you get. Apa yang kau pikirkan, itulah yang akan kau dapatkan. Abah sering katakan sahabat, doa yang kalian katakan, ya Allah, tidak akan ada dampaknya pada dirimu. Karena doa itu tentang melepaskan energi. Melepaskan energi. Karena kita adalah materi yang telah berubah menjadi energi yang telah berubah jadi materi. Tapi hakikat diri kita adalah energi. Energi itu kan cahaya. Ruh kita Nur Muhammad. Jasad kita pun Nur Muhammad. Ingat betapa bahayanya manusia kalau seandainya tidak mengenal kepada dirinya. Sehingga dia akan terjebak di dalam wala in kafartum inna azabi lasadid. Itulah adab yang pedih itu. Pada saat engkau sakit, berpikir sembuh, nambah sakitnya. Pada saat engkau berpikir negatif, maka datanglah yang negatif. Itulah wala in kafartum inna azabi lasadid. Semua. Ya. Coba rasakan adalah pada saat kita bersodakoh. Melepaskan energi. Karena uang juga energi. Pada saat kita lepaskan, maka sesungguhnya di situ ada bahagia. Jadi bahagia itu bukan menerima sebenarnya, tapi memberi. Melepaskan energi. Semua. Maka jangan pernah menjadi orang yang ingin selalu diberi. Inilah bahasa Toma. Dan inilah penyakit para ustadz, para kiai akhir zaman.
Di otaknya itu tinggal siapa yang memberi, jemaah mana yang mau memberi. Bahkan direkayasa berbagai hal-hal yang menakutkan untuk dia datang pemberian. Ini sudah luar biasa. Abah sudah bahas tentang rizki maksum, rizki madmun, rizki mamluk, ada rizki mau'ud. Sesungguhnya ada rizki mau'ud dari Allah. Ada yang diberikan kata Allah untuk orang-orang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberimu dari pintu yang tidak kau tadi. Selama kau berpikir positif, yang ditarik positif. Tidak punya uang itu energi. Ketakutan tidak punya uang juga energi. Ingat itu. Ketakutan tidak punya uang energi. Dan energi itu tidak akan hilang. Maka pada saat kita selalu takut tidak punya uang, maka yang datang adalah tidak punya uang. Dan kata Allah, anna indadoni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Maka mari kita rilis. Doa bukan untuk meminta. Doa itu adalah vibrasi. Doa itu melepaskan energi. Adalah tadi semua. Dan ingatlah, Abah katakan 70-80% dalam kehidupan kita adalah perkara-perkara yang tidak kita sukai. Tetapi manusia tidak mengerti. Di balik yang tidak kita sukai itu, justru disitulah Allah menunggu kita. Pahami itu ya sahabat. Kenapa banyak persoalan yang datang pada kita itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita? Karena dia menunggu di sisi itu. Si Kabayan, pada saat dikisahkan di Jawa Barat ada tokoh Kabayan namanya. Ya. Maka dia pada saat jalan menanjak, dia sering ketawa, senyum-senyum. Ditanya oleh si Abah, Kabayan, kenapa kamu sementara kita lagi nanjak begini? Kenapa engkau tersenyum, Kabayan? Kata si Kabayan, karena saya ingin tanjakan ini segera berubah jadi turunan. Semakin kau keluhkan masalahmu, semakin kau teriak masalahmu, tidak kau lepaskan, rilis energi itu, karena energi tidak berubah, yang energi tidak hilang, yang ada adalah kau rubahlah energi itu tadi semua. Seperti si Kabayan, pada saat nanjak tersenyumlah. Maka Abah pernah mengajarkan pada siapa ya yang banyak masalah, kata Abah, sebutkan Alhamdulillah 99 kali minimal. Sejak Anda bangun, Alhamdulillah ya Allah, saya jadi manusia. Alhamdulillah ya Allah, saya telah Engkau berikan penglihatan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku pendengaran. Alhamdulillah ya Allah, mulutku normal bicara. Sebelum Anda berpikir tentang kesusahan. Inilah yang disebut syukur, adalah mensyukuri apa yang sudah ada. Itulah Syaikhullah menyebutnya nikmatul ijad. Nikmat penciptaan kita dulu yang harus kita syukuri. Bukan segala apa yang diperlukan oleh tubuh ini. Ininya dulu syukuri. Maka Abah pernah mengajarkan kalau kamu ingin rumah yang bagus, bukan bagaimana kamu inginkan rumah itu. Kalau ingin kamu memiliki rumah itu, pertama syukuri penglihatan matamu yang mampu melihat bangunan indah itu. Syukuri matamu yang engkau melihat mobil yang bagus itu. Karena tujuan kamu melihat mobil itu, Allah perlihatkan engkau dengan mobil itu. Allah ingin menyadarkan engkau, hei hambaku, betapa sesungguhnya aku telah muliakan kamu dengan penglihatanmu itu. Kita terjebak dengan keinginan, boleh. Karena memang di dunia ini banyak orang yang suka ngaco, ustadz yang ngaco. Biarlah kita menderita di dunia, yang penting di akhirat. Mana ada dalilnya? Allah sudah mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah fid dunya lah yang akan membuat hasanah fil akhirah. Ridho di dunia lah yang akan membuatkan Allah ridho di akhirat kepada kita. Kenapa kita harus iman kepada qada dan qadar? Kita harus mengimani segala apa yang pada diri kita. Ada tidak akan terlepas sedikit pun. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Maka jangan pernah lagi takut pada manusia. Manusia tidak akan ada yang bisa memberikan darurat padamu. Bahkan manusia tidak akan juga yang melihat manfaat pada dirimu. Kalaupun engkau melihat Abah, lihatlah yang di sebalik Abah. Jangan kalian melihat yang dohir ini. Ini adalah makhluk doif, makhluk mati, bangke. Tapi lihatlah yang di sebaliknya. Maka Anda dan juga pada diri Anda sama.
Yang suka mengeluh itu tuh yang luar. Yang suka mengeluh itu tuh yang punya tadi. Ya, maka marilah kita rubah. Dan Abah sudah banyak yang kita bisa berubah. Ya, maka pada saat Abah suka lucu pada orang. Yuk kita jalan-jalan ke Eropa. Biayanya cuma sedikit 50 juta. Waduh, bah. Nah inilah. Abah memuji orang kadang-kadang begitu. Waduh, bah boro-boro 50 juta. Bensin aja nggak punya, satu keluhan. Boro-boro 50 juta, bah. Anak saya belum SPP, dua keluhan. Tadi semua. Waduh, bah boro-boro 50 juta. Kontrakan aja belum kebayar, tiga keluhan. Ditambah lagi ibu saya lagi sakit, 4 keluhan. Lagian saya lagi, istri saya lagi perawatan, 5 keluhan. Terus Anda sebut-sebut. Maka syukur itu adalah lain apa yang katakan bil lisan itu adalah hati-hati. Mengatakan keluhan itu tandanya kufur pada nikmat. Pahami itu, ya. Jangan menjadikan agama ini sebaliknya untuk menghilangkan kesadaran. Yang Abah lihat sekarang ini ceramah yang ada. Abah lagi dari Mbak Alwi, maaf. Ya, itulah sedang menghilangkan kesadaran manusia. Ya, padahal kita adalah energi yang tanpa batas. Tadi semua. Kenapa kita batasi kayak tadi? Harusnya pada saat, yuk kita liburan ke Eropa, cuma 50 juta. Insya Allah Bah siap. Tuh. Katakan keinginannya, lepaskan caranya kepada dia. Coba latih, kata Abah, latih metodologi ini setiap hari. Kan tadi ada syukur al-jawari, latih dengan kita tadi semua. Itulah kenapa sahabat Al-Quran itu terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan kenapa setelah Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kita sholat Alhamdulillahirabbil alamin, tapi begitu habis sholat ngeluh. Alhamdulillah istighraq, seluruh puji milik Allah. Apa yang datang pada kita, nggak ada perkara yang datang kepada kita pasti izin Allah. Dorraw wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada yang bisa beri darurat pada kita kecuali kalau tidak diizinkan Allah. 1 miliar dukun, 1 miliar iblis bahkan dibantulah oleh malaikat yang baik, tapi ingin merusak dirimu, tidak akan. Inilah maka tauhid adalah harus dibangun oleh kita. Dan berhentilah ibadah ini dikaitkan dengan A, dikaitkan dengan B. Berhentilah transaksional dengan Allah. Inilah juga penyebab tadi. Kenapa ada surat dalam Al-Quran itu Al-Ikhlas? Tapi kenapa di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas? Karena ikhlas itu adalah bukan perkara yang disebutkan. Selama kau menyebutkan saya ikhlas, belum ikhlas. Ikhlas itu pada saat engkau sudah tidak merasa lagi melakukan apa-apa dalam ibadahmu. Inilah yang menjadikan ibadah, yang menjadikan menurunkan kesadaran. Kalau kita selalu bertransaksi dengan Allah, karena engkau tidak mengenal dirimu siapa. Bagi sahabat Abah di grup Abah ini, insya Allah sudah mengenal diri dan mengenal Allah. Maka itulah mungkin baru Anda terjawab pertanyaan-pertanyaan semua yang kalian tanya kepada Abah. Kenapa? Segala persoalan datang pada dirimu. Karena semua datang dari undanganmu sendiri. Kesulitan kamu undang. Sakit kamu undang. Tidak punya uang kamu undang. Kan lucu, orang berpikir ingin punya uang, yang dipikirnya, yang negatifnya tidak punya uang. Lucu, orang itu ingin sembuh dari penyakit, yang dipikirnya itu bukan dia ingin sembuh dari penyakit, tapi yang dipikirinnya penyakit terus itu. Lucu kita ini. Kita ini ingin lunas dari hutang. Bukan solusi yang kita pikirkan, tapi yang dipikirin hutang terus melulu. Inilah sekarang agama yang sudah merusak kesadaran. Pada agama itu untuk meningkatkan kesadaran. Siapa diri kita? Maka setiap yang kau sangkakan akan terjadi pada dirimu. Abah, kenapa Abah menulis buku Setetes Embun Pagi? Itulah sejarah tentang perjalanan hidup Abah. Dari mulai tukang, segala apa yang pernah Abah lakukan. Disitulah Abah merubah sistem tadi semua.
setelah memahami tentang makna wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya sederhananya, itulah hukum tarik menarik. Kau tarik kebahagiaan, yang datang kebahagiaan. Kalau kau ingin bahagia tapi yang kau pikirkan kesedihan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka yang datang pada dirimu adalah kepedihan. Kamu yang menarik kepedihan. Apalagi udah salah demikian, kita salahkan pada Allah. Udah begitu ibadahnya itu udah untuk menjajah Allah. Pada surat Al-Ikhlas itu kata Abah juga tidak ada tulisan ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq, ada al-falaq. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kulhu Al-Ikhlas itu memang tidak dituliskan suratnya Al-Ikhlas. Tidak dituliskan Al-Ikhlas dalam surat itu. Tetapi sesungguhnya itulah disebut surat Al-Ikhlas. Setelah mari kita pahami tentang hidup kita ini siapa, sahabat. Maka jadikan diri kita adalah energi yang tanpa batas. Maka jangan selalu batasin. Udah haji mas, boro-boro haji, rumah aja belum punya, satu keluhan. Maka Abah pernah mengajarkan pada orang yang ingin benar-benar haji, kata Abah, kamu ingin haji? Ingin. Abah ingin memberi uang, uang itu urusan gampang. Tapi yang Abah ingin bangun adalah kailnya, bukan umpan. Karena selama kamu dikasih mengharapkan umpan, pemberian itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Bahkan kamu akan terjebak ke dalam lautan toma. Selalu ingin diberi. Padahal bayangkan baginda Nabi yang mulia selalu mencontohkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Kata Allah, yadullahi fawqa aydihim. Tangan, yadullah, tangan Allah di atas tangan-tangan. Coba, ingin kaya, bangunlah jiwa kaya. Alhamdulillah. Itulah kenapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dijadikan rukun bacaan surat Al-Fatihah? Karena ada alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Anda ngerti hukum ilmu kalam, ya, itu tulisan alhamdulillah, wallahu akbar. Kita urai kata alhamdulillah. Karena di sini Abah bukan ngaji untuk yang penting bisa dipakai aja lah tadi semua. Seluruh puji. Kesulitan itu kenapa tidak dipuji? Sakit kenapa tidak dipuji? Kenapa kita tidak mampu mengatakan alhamdulillah? Tapi alhamdulillahnya, ya Allah terima kasih atas kesembuhan yang kemarin. Tuh, Anda sedang sakit, Anda katakan alhamdulillah ya Allah atas kesembuhan yang lalu. Maka Anda telah merubah dari sakit energi yang negatif menjadi alhamdulillah, itu merubah menjadi energi yang positif. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita sahabat, ya. Dalam hidup. Semakin buruk komen Anda, semakin buruklah nasib yang Anda akan alami. Bagi Abah, orang mau komen apa, silahkan. Orang mau komen buruk apa, silahkan. Karena segalanya adalah, tadi hidup itu seperti melempar bola karet. In ahsantum ahsantum, fa in asatum falaha. Maka tadi, kenapa banyak orang ini ingin mengekalkan penderitaan hidupnya? Ingat, menuliskan sesuatu komen itu adalah energi. Maka segala, misalnya kau menuduh, aku santet kamu. Maka santet itu justru datang pada dirimu. Inilah rumus baginda Nabi. Dimaki, di apa? Tapi taburkan cinta kepada Yahudi. Taburkan cinta kepada Nasrani. Taburkan cinta kepada Majusi. Akhirnya, semua datang kepada Nabi dengan cinta. Kau tanam pohon cinta, yang datang adalah pohon cinta. Inilah yang akhirnya Islam kehilangan jati diri. Islam akhirnya jadi agama yang pembenci. Tergeret kita dengan kelompok tertentu. Dari semua, akhirnya Islam itu adalah untuk melaknat. Islam itu, padahal Nabi bersabda. Kata Nabi, aku diutus bukan untuk melaknat. Aku diutus bukan untuk merusak. Maka marilah kita jaga diri kita.
jaga lisan kita, jaga alam kita, karena kita adalah khalifah, pengganti Allah di muka bumi ini. Ya sahabat, silakan, semua adalah hidup pilihan Anda. Tadi semua, dan cuma tadi semua. Sayang orang-orang yang tidak paham, akhirnya dia akan menjadikan dirinya terjebak. Ya, dengan dunia medsos ini baik kepada kita, tapi hati-hati menuliskan pesan yang tidak baik. Karena itu energi. Dan energi itu tidak akan hilang. Hanya ada berubah bentuk. Akan berbalik kepada kita. Maka kata Abah, menyayangi orang lain akan berbalik kepada kita kasih sayang. Tadi semua. Nah inilah yang harus kita pahami. Berburuk kepada orang. Maka segalanya adalah keburukan datang pada kita. Inilah yang harus kita pahami tentang konsep tarik-menarik adalah hukum kekalahan energi. Itulah Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Menolak sakit adalah berarti kamu kufur pada nikmat. Karena sesungguhnya kamu nggak ngerti hikmah di balik sakit itu. Abah pernah membahas tentang hikmah tentang sakit. Kalau Anda mengerti tentang sakit, apakah sakit itu Allah ingin mendolimi dirimu? Tidak, sama sekali. Kalaupun sudah terjadi sakit, dan sakit itu adalah tarikan dirimu. Maka kata Abah kepada makanan, jangan makan daging, kolesterol. Jadilah daging itu penyebab kolesterol. Jangan terlalu banyak garam, nanti darah tinggi. Jadilah garam itu ada pelaknat, karena kita laknat dia. Dari semua. Janganlah makan kacang, nanti asam urat. Janganlah makan daun ini, karena daun ini mengandung ini, akan ini. Inilah yang terjadi. Kita melaknat makanan kita sendiri, akhirnya makanan itu menjadi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Daging menjadi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka itulah kenapa Abah pernah ajarkan untuk dengan bahasa kita istinja awal. Pertama yang Abah ajarkan kemarin bagaimana kita sebelum makan. Dan kenapa doa makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Padahal kita makannya sendiri, bukan Allahumma barik li. Karena segala yang ada di sini, inilah atas karunia Allah yang telah didatangkan dari berbagai tempat dengan puluhan ribu manusia sampai ke situ. Lihatlah di situ. Maka kita akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena tidak ada benda yang bukan wujudnya Muhammad. Katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semua apapun yang nampak, semua adalah wujudnya Muhammad. Dan dikatakan, laulaka, lamma khalaqtul aflak. Bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan adakan dunia ini. Berarti coyat juga tidak ada kalau nggak ada Rasulullah. Kemudian dunia ini pun nggak ada kalau bukan Rasulullah. Nah, Rasulullahnya kenali antara yang dohir dan yang batin. Rasulullah yang sudah ada sebelum ada Rasulullah SAW yang di Madinah. Dalam diri beliau ada Rasulullah itu. Kenapa beliau hebat? Karena di sebalik beliau itu ada Nur Muhammad. Pahami? Dalam diri Muhammad ada Nur Muhammad. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu namanya Ahmad. Ingat itu. Allah sendiri mengatakan ismuhu Ahmad. Tapi Muhammad adalah panggilan terkasihnya Allah. Muhammad. Dari semua. Ya. Maka inilah yang ada. Berarti dirimu pun siapa? Muhammad. Dari semua. Maka inilah betapa saktinya dirimu. Betapa dahsyatnya dirimu. Pada saat engkau sudah memahami siapa dirimu. Dan lepaskan kebenaran. Makanya tadi. Yang selalu mengeluh itu tadi. Dirimu yang basyarun tadi. Lepaskan sifat basyarun tadi. Lepaskan dari keluhan. Lepaskan dari melaknat kepada apapun. Pada makanan. Kenapa? Seluruh isi Al-Quran terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim terhimpun di dalam baknya 8 Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhimpun pada titiknya. Disitulah bitana makana liyakunu mayakunu wawujudul awal ini. Berarti segala ucapanmu akan terjadi karena dari titik itu. Segala sesuatu yang terjadi karena titik itu. Dan segala sesuatu yang belum ada akan ada karena titik itu. Itulah sebetulnya hukum yang disebut hukum yang dikatakan oleh Sunan Bonang adalah ilmu titik bah. Semuanya berasal dari titik itu.
maka dirimu pun berasal dari titik itu. Maka pada saat engkau bangun yang negatif, maka engkau akan menarik yang negatif. Maka itulah kenapa kita diajarkan husnudzon, bukan suudzon, ya sahabat. Karena yang husnudzon, hukum positif, akan menarik yang positif. Berpikir tidak punya uang adalah negatif. Itu energi. Dan itu tidak akan hilang selama kita tak rubah dia pada berpikir kelimpahan. Alhamdulillah. Dan Abah sudah ada ajarkan kepada banyak orang tentang ini. Pada saat Anda punya masalah yang luar biasa, ayo katakan Alhamdulillah 99 kali minimal. Dari mulai bangun tidur. Alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Pertama atas adanya aku wujud sebagai manusia. Bukan babi, bukan kucing, bukan monyet. Apakah engkau jadi manusia? Itu atas kehendakmu. Kenapa enggak Allah takdirkan kamu jadi cacing? Tapi disinilah Allah justru mengingatkan banyak dalam Al-Quran manusia tidak bersyukur dan kufur kepada nikmat. Sampai kata Allah, ulaika kal an'am, kamu itu binatang, kamu itu cacing, kamu itu monyet, kamu itu babi. Kau hanya saja berwujud manusia, tapi tidak ada kemanusiaanmu. Karena sekarang ini banyak orang berdalil Quran, berdalil hadis, tapi sudah hilang kemanusiaannya. Dia laknat orang lain, dia kafirkan orang lain. Tadi semua. Dia tuduh orang lain ahli neraka. Allahu Akbar. Ini agama mau kemana? Padahal baginda Nabi. Kata Abah sekarang ini. Apalagi maaf ya, dari Ba'alwi ini. Benar-benar kata Abah. Sudah merusak agama. Tadi semua. Itulah kenapa. Terkadang bagian dari Abah yang dohir. Suka muncul, suka marah. Itu bagian Abah yang dohir. Ya. Karena kita tidak disebut tibah untuk perkara untuk meluruskan. Banyak orang bilang, kan Abah ahli thariqat, kenapa ikut campur? Oh, lain soal. Urusan dohir harus dengan dohir. Urusan batin, urusan Abah. Maka Abah membangun itu tidak dengan kebencian. Ya. Tadi semua. Ya. Pahami itu. Ya. Kecuali untuk keburukan kepada diri kita. Yang tidak boleh itu adalah melaknat orang lain. Ya. Tetapi pada saat dia merusak orang lain, itulah yang dikatakan oleh hadis, rubahlah segala kemungkaran. Kalau bisa dengan tanganmu. Asalnya dengan ucapanmu, kemudian dengan tanganmu, dan kemudian dengan diam. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Tadi semua. Jadi kita harus mengerti di mana kita harus marah dan di mana. Tapi marah kita karena Allah. Marah kita karena Rasulullah. Pahami itu. Jadi tidak ada kebencian walaupun wah tadi semua karena marah karena Allah dan inilah dan kita disuruh marah untuk perkara tertentu. Makanya kenapa kita disuruh perang kadang-kadang oleh Allah. Allah mengajarkan pada saat orang memerangi. Inilah kadang-kadang orang Islam kita sekarang ini nggak tahu ngikut Rasul yang mana. Abah juga nggak ngerti. Karena baginda Nabi Muhammad yang lembut, waktunya perang. Tadi semua. Ya. Pahami itu. Tetapi perang bukan karena hawa nafsu. Perang bukan sesuatu yang atas kehendak diri sendiri. Perangnya Nabi itu atas kehendak Allah. Pahami itu. Ya. Nah inilah yang harus kita pahami tentang kehidupan. Ya sahabat. Maka marilah kita rubah diri kita oleh diri kita. Berhentilah. Jadi jiwa yang pengeluh. Ujilah semua tadi. Kata Abah juga. Semuanya berasal dari titik itu. Kesulitanmu datang dari titik itu. Kemudahanmu datang dari titik itu. Karena kamu datang pun dari titik itu. Dan kamu akan kembali kepada titik itu. Inilah Abah pernah membuat. Silakan nanti cari judul Abah. Bahwa solusi untuk merubah kehidupan kita kembali kepada titik. Dari semua. Kita berasal dari titik. Kembalikan pada titik. Dari semua. Ya. Nah inilah masalah yang timbul kepada manusia. Dan Abah menyaksikan. Lebih dari ratusan tahun sekarang agama itu dijadikan alat perpecahan. Bukan alat untuk menimbulkan kesadaran. Yang ditumbuhkan agama itu tentang ancaman-ancaman, neraka, siksa, azab, dan lain sebagainya. Mana ada? Karena orang salah menafsirkan, memaknai Al-Quran baik secara mantuk maupun mafhumnya. Maka ada nas, ada mafhum nas. Pahami itu ya sahabat. Pahami tadi semua. Karena Abah mendengar banyak orang ngerti nasnya. Arti mantuk lempengnya ngerti. Tapi mafhumnya jauh dari paham. Tadi semua.
Nah inilah akhirnya. Sebagai contoh. Dalil mah gampang. La in syakartum la ajidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dia dikasih sakit, nolak. Nah itulah contoh kebohongan. Itulah syukur al-jawari. Makanya orang tahu masalah Abah. Tapi Abah tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Tadi semua. Abah seperti orang yang gak punya masalah. Gak ada masalah. Semuanya adalah nikmat saja. Bahagia saja. Tadi semua. Nah inilah ya sahabat. Tadi hukum tarik menarik yang luar biasa. Kamu syukuri. Kamu puji semua milik Allah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Apa saja. Baik lewat af'alnya. Lewat af'alnya yang datang pada dirimu. Lewat asma'nya yang datang pada hatimu. Lewat apa sifatnya yang datang pada ruhmu, jiwamu. Maupun apa yang datang pada rasamu. Tadi semua. Ingatlah kata Abah semalam. Banyak momentum datang dari Allah kepada kita. Perkara yang kecil tapi kita kurang sadar. Padahal banyak Allah itu ingin menolong kita dengan perkara-perkara yang mudah. Nggak usah tapak di gua. Nggak usah topo broto. Nggak usah matikan diri. Dan lain sebagainya. Apalagi pernah Abah melihat orang mengubur dirinya hidup-hidup. Inilah salah konsep tadi semua. Mengubur itu bukan mengubur jasadmu. Mengubur keperasaan dirimu adalah mematikan dirimu. Ini yang dikubur jasadnya. Setelah dibangkit dari kubur dia malah sombong mengatakan, wah nih ngomongnya atas izin Allah, saya masih hidup. Tadi semua. Tadi semua. Terkadang sahabat, Allah itu pada saat ingin menolong kita, banyak hal yang datang pada kita. Pada saat Anda duduk saja, datang nyamuk di tangan Anda. Bagi orang yang berkesadaran, betul nyamuk itu bahaya buat diri Anda. Dan Anda boleh membunuhnya dengan hak, ya, tadi semua. Tapi bagi orang yang punya kesadaran, udah, marilah kita coba dia lihat sebagai wujud Allah. Hayatnya nyamuk ini Allah. Wujudnya nyamuk ini Allah. Maka kita geserkan, dorongkan. Pergi. Coba latih. Sesungguhnya bukan riadoh sampai semalam suntuk, nggak tidur-tidur. Bukan dikir. Habis itu merasa mulia. Inilah saya bilang tadi. Amal, pada saat kita amal baik, kalau tidak dibalikan kepada kesadaran, akan ujub dengan amal itu. Rusaknya amal itu. Makin banyak amal itu. Maka tadi malam Abah bahas tentang amal yang kecil, yang tidak kamu rasakan sebagai amal. Itulah amal yang sesungguhnya. Tadi semua. Maka marilah kita cari momentum hal-hal yang mudah dari Allah. Anda berjalan, tiba-tiba Anda melihat paku, lihatlah, kata Abah juga itu Allah. Allah sedang memberikan pesan padamu. Hei hambaku, gak usah kamu tahajud 1000 rakaat. Gak usah kamu ngaji Quran sampai 1 kali sehari 1 khotaman. Buanglah itu, ingatlah aku. Selamatkanlah makhlukku daripada paku itu. Itu sudah terbang menuju Allah. Hanya hal kecil. Semua, ya. Tadi sebelum makan, kata Abah juga. Bagaimana kita diam sejenak. Tadi semua. Kita saksikan betapa karunia Allah. Bayangkan dari meja yang ada tersedia di situ. Datangnya tempe. Coba, inilah kadang-kadang kata tadi semua. Karena tadi syukur al-jawari itu nggak pernah dirasakan dengan tubuh kita. Padahal, ya Allah, ya Karim. Makanya kita selalu mengatakan, Anna inda dhoni abdibi. Tapi nggak percaya. Allah tergantung prasangka, tapi prasangkanya buruk terus. Ingin kaya yang dipikirin miskin, ingin sehat yang dipikirin sakit, ingin hilang masalah yang dipikirin masalah. Kan salah konsepnya. Maka pada saat Anda sakit, jangan minta Anda sembuh. Pada saat Anda punya hutang, jangan pikir hutang, pikirkan kelimpahan. Semua. Karena kamu adalah energi yang tanpa batas. Maka jangan kamu batasi. Yang membatasi energi tadi, alah bah, boro-boro rumah bagus, saya rumah aja masih ngontrak. Kamu yang telah memintanya. Ingat itu. Inilah, maaf ya sahabat, makna. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum la in syakartum la ajidannakum. Kalau kamu syukur dengan sakitmu itu, kamu syukur. Semua. Karena Allah tidak ada yang menyakiti dirimu. Kalaupun Allah sakitkan dirimu, banyak jamaah Abah. Bah, saya mau ke Medan, Bah. Kemudian
Abah mau pesan apa? Yang penting terserah kamu. Tadi semua. Karena Abah sudah belajar, Abah ini tidak ingin apa-apa dan juga tidak ingin tidak apa-apa. Terserah Allah aja. Tadi semua. Nah, inilah yang harus kita belajar. Jangan ingin apa-apa dan jangan takut apa-apa. Biarkan terserah dia. Sing penting kalau kamu energinya positif, yang datang akan positif semuanya. Ya. Tadi kata Abah juga, Abah dulu waktu 80 tahun 2005 bergaji 85 juta, kerja sebagai presiden direktur di perusahaan Perancis. Tapi Abah ingin berhenti. Dan Abah katakan, ya Allah, saya ingin berhenti bekerjanya. Tapi rezekinya jangan kau hentikan. Udah cukup, nggak usah diomongin lagi. Nggak usah doa, ya Allah berikan. Nggak usah. Sampai hari ini, walaupun nggak kerja, bahasanya nggak pernah kemana-mana. Dari semua, Abah jalan-jalan lebih banyak dari orang. Keliling Eropa lebih banyak dari orang. Tadi semua. Dan mungkin tadi duit Abah lebih banyak dari orang. Ini ya. Ini buat contoh, tapi Abah akan kembalikan ke kesadaran. Semuanya adalah fadl Allah. Nah, kalau kita selalu melihat bahwa kemuliaan itu punya kita pun akan hancur dengan kebaikan tadi. Maka kata Abah, kita buruk juga akan dihancurkan oleh iblis. Kita baik juga akan dihancurkan oleh iblis. Sama. Maka kembalikan kepada kesadaran. Siapa kesadaran itu? Allah. Tadi semua. Ya. Itulah jangan hanya ngomong iman pada qada dan qadar. Khairihi Allah, wa syarihi Allah. Tapi dikasih keburukan, ngamuk. Semua. Baru ada orang yang diuji dengan menjelekan kamu. Wah, siapa bilang? Itu. Kalau Abah dari dulu, tanya orang sih semua. Banyak orang jelekan Abah, alhamdulillah. Wah, Abah ini orang goblok. Ya memang, Abah kan lebih goblok dari goblok Abah ini. Abah ini, wah iya. Memang, kenapa sakit? Orang memang Abah orang buruk kok. Abah orang jelek kok. Tadi semua. Kenapa harus sakit gitu kan tadi semua. Maka kata Abah, mau komen buruk kepada Abah itu nggak pengaruh sahabat. Karena Abah sudah bertahun-tahun sudah tidak ada lagi. Karena Abah melihat tidak ada yang buruk di dunia ini. Semua. Kata Abah juga, kalau kamu sudah kayak lalat dan lebah. Semua teman yang lebah itu baik. Karena dia memberikan cinta pada kita. Tapi lalat pun baik. Karena orang-orang yang komen buruk, yang apa tadi semua. Justru bilang, kamu itu pelit. Oh iya ya, ternyata memang saya pelit tuh. Terima kasih ya teman. Karena hanya lalat yang tahu kotoran di mana kita berada. Diciptakan dua makhluk tadi. Maka ada baik, ada buruk itu. Tapi kembalikan pada kesadaran. Jangan terjebak dalam kebaikan. Dan jangan terjebak dalam keburukan. Kembalikan pada kesadaran. Coba aplikasikan. Jangan hanya ucapan lain syakartum itu. Marilah kita syukuri. Alhamdulillah ala kulli hal. Semua. Silakan Anda yang ingin coba konsep ini, Anda amalkan tadi semua. Karena waktunya sudah habis, Anda katakan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tapi Anda Alhamdulillahnya bukan hanya lisan. Ini kan banyak sekarang ini, orang ini karena ritual. Makanya Abah kan orang NU. Kalau di masjid NU itu kalau habis sholat, dikirnya apa namanya, baca dikirnya, banallah, 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 banallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Karena doa itu vibrasi, menghadirkan Allah. Subhanallah. Pada apa? Pada hatimu. Bersihkanlah hatimu. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Kapan munculnya kata itu? Karena kalian tidak mengerti bagaimana kalian diciptakan. Sebetulnya pada saat kita diciptakan oleh Allah itu hanya bergerak dari apa? Dari nutfah ke nuttoh, alaqoh, mudgoh. Maka hari pertama pun kamu sudah berzikir Allah, Allah. 7 hari engkau sudah berzikir hak, hak itu kita. Dalam kandungan ibu itu. Pada saat 40 hari berzikir subhanallah. Karena itulah yang pertama Allah bangun dalam diri kita adalah qalbu. Maka subhanallah. Maha suci Allah. Allah maha suci. Maka sucikanlah hati kita. Alhamdulillah ucapan kita 3 bulan setelah ruh ditiupkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kita pada saat kamu mengatakan Alhamdulillah, lihatlah bentuk tubuhmu semua. Sebagai manusia. Kenapa? Aku bukan babi, bukan anjing, bukan kucing, bukan apa. Alhamdulillah, sempurna penglihatan, pendengarannya. Telinga 2 di sini, nggak di sini 1 di atas 1. Alhamdulillah. Inilah yang disebut nikmatul ijad. Ya. Kemudian di manakah letak Allahu Akbar? Pada saat 7 bulan ruh ditiupkan. Kenapa kita peringati 7 bulan?
Karena jasad dan ruh telah sempurna. Allahu Akbar. Berarti engkau lihat apa? Jiwamu, ruhmu. Dialah yang akbar itu. Maka itulah kenapa pada saat sholat itu bukan kamu yang berdiri. Setelah kau Allahu Akbar. Berarti ruh yang berdiri. Karena tidak akan akbar Allah selama kamu yang berdiri. Allahu Akbar. Akbarlah. Karena semua datang dari ruh. Melihatmu datang dari ruh. Mendengarmu datang dari ruh. Kalamu datang dari ruh. Itulah syuhudul kasroh bil wahdah. Ruh keluar. Mata tinggal bolanya. Melihat sudah pergi. Telinga tinggal daunnya. Pendengaran sudah pergi. Kalam sudah pergi. Ilmu sudah pergi. Inilah sahabat. Maka kalau jangan sawala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalaupun maaf kamu kiai sekelas apapun. Selama yang ada adalah dirimu. Maka jangankan engkau menjawab malaikat munkar wa nakir. Tidur pun kamu sudah hilang. Karena engkau hilang kesadaran. Apa yang kau akan lakukan dengan ilmu pada saat dia sudah lepas? Boro-boro ada ilmu. Nah inilah ya. Coba pahami ya. Bahwa sesungguhnya pada saat sakaratil maut itu semua 7 ma'ani itu sudah pergi. Tinggal 2. Ilmu dan hidupmu. Tergantung ilmu mana. Ilmu dohirkah? Ilmu batinkah? Hanya ilmu batin. Kalau ruhmu sudah mengerti jalan pulang. Dia senyum, dia akan ngerti jalan pulang. Tapi kalaupun sekelas ulama kayak apapun, tapi yang ada adalah dirimu, dohirmu, maka ruhmu tidak akan mengerti jalan pulang. Pahami ini. Jangan anggap sepele tadi semua ya. Karena diri kita adalah dohir, yang tubuh diciptakan, dan ruh ditiupkan. Yang akan kembali kepada dia yang dia tiupkan. Karena itu miliknya. Itulah al-mu'min pertama. Kenapa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Tadi semua. Maka itulah kenapa as-sholat mi'rajul mu'minin. Jamak. Karena 2 mu'min. Mu'min dirimu yang ditiupkan pada dirimu. Ruhmu itulah mu'min. Karena milik dia. Kan kata Allah nafahtu fihi mir ruhi. Ruhku. Tuh. Maka paka'ulahu syajidin. Sujudlah pada ruhku itu. Karena ruhku adalah aku. Artinya ruhmu adalah sifatku. Dan sifatku adalah aku. Dan ruhku adalah Muhammad. Maka Muhammad adalah wujudku. Dan akulah Allah. Wallahul batinul insan. Allah itu batinnya Muhammad. Wal insan. Dan Muhammad dohirullah. Wujudnya Allah. Itulah Muhammad yang tidak berdaging maksudnya sahabat. Kayak gula dan manisnya. Ya, pahami itu. Itulah kenapa kata Abah. Kalau kamu sudah tahu itu. Berarti kamu ini siapa? Maka segala sangkaan burukmu akan datang padamu. Sangkaan baikmu akan datang padamu. Hukum tarik menarik. Kalau orang sudah ngerti ilmu fisika. Wah, Masya Allah. Inilah Allah dohirkan dengan ilmu fisika. Jadi hukum EMC kuadrat. Tadi semua. Oleh Albert Einstein. Coba yang menemukan yang kalian sebut Yahudi. Tapi dia memahami tentang hukum kekekalan energi. Sesungguhnya hukum EMC kuadrat itu adalah intisari Al-Quran. Adalah intisari syukur pada Allah. Tapi dirumuskan oleh seorang yang bernama Profesor Dr. Albert Einstein. Orang Yahudi. Tadi semua. Tadi semua. Bukan orang Zionis Arkenazi. Bukan Yahudi Arkenazi. Dia adalah Yahudi. Tadi semua. Ya. Maka jangan laknat Yahudi. Yang harus kamu laknat adalah Zionis. Jangan laknat Nasrani. Yang harus kamu laknat misionaris. Jangan laknat Islam. Yang kamu laknat adalah teroris. Orang yang ingin mengadu domba agama. Adalah meracuni manusia untuk saling membenci. Itulah teroris. Semua. Ya. Itulah Abah saya itu tidak akan diam untuk hal perkara yang demikian. Mohon maaf ya, lebih dari 5 menit. Semoga keriduannya atas pulsanya. Semoga pulsa panjenengan, kuota panjenengan menjadikan amal ibadah. Dan semoga juga kuota Abah juga menjadikan amal ibadah kepada kita. Semoga kita semakin diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita rubah diri kita. Karena hukum kekekalan energi. Energi tidak akan hilang, yang ada aja berubah bentuk. Kalau kamu hari ini sakit, jangan tolak sakit. Ya. Tapi syukurilah kesembuhan yang pernah kau rasakan. Dan kesembuhan yang akan kau rasakan. Tadi semua. Ya. Maka akan hilanglah penyakit itu.
Kemiskinan juga adalah energi. Pada saat engkau merasa miskin, engkau telah menetapkan kemiskinan. Jangan lagi menuduh Allah, karena Allah itu sama kayak matahari. Dia tidak akan pilih-pilih orang. Mau suku apa, agama apa, bagi dia kayak matahari. Aku terangi kamu. Tapi siapa yang menggunakan diriku, dia akan mendapatkan manfaat dari diriku. Tapi siapa yang kupur pada diriku, dia bersembunyi di balik kamarnya, tidak mau menerima cahayaku, maka dia akan inna adzabi lasyadid. Sederhana itu agama itu, sahabat. Ya, ayo terima kasih, sehat semua. Marilah kita lepas dari ini semua. Apapun momentum pada kita, datang orang minta-minta, lihatlah sebagai Allah. Jangan lagi ngukur, wah dia palsu, dia itu pura-pura. Aduh, inilah yang kita adalah selalu salah. Ya, udah, ya, yuk, mari kita rubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nuhun Mas Riwan, Mas Bambang, Mas Dodi, Kang Jenal, Mas Holik, dan Mbah Sari yang Kalimantan, Mas Ridwan, tadi semua. Bu Lili ya, dari ini, siapapun lah, Mas Dede, Kang Dede, sehat Mas Dede, sehat semua ya, tadi semua. Intinya semuanya Abah doakan lah ya, silakan semua. Ayo jangan rusak diri kita dengan pikiran kita sendiri ya, dengan jari-jari kita sendiri. Sehat semuanya. Assalamualaikum.